Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وبعد. Yang kami hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitus Salam, yang kami muliakan Bapak Imam Masjid Baitus Salam, para alim ulama, tokoh masyarakat dan seluruh jamaah Masjid Baitus Salam yang sudah hadir pada malam hari ini. Di malam hari yang penuh dengan keberkahan ini, tidak ada kata-kata yang paling pantas untuk kita ucapkan selain syukur kita kepada Allah dengan kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, dan bersalawat kita kepada Rasulullah dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa istiqomah. Istiqomah memakmurkan masjid, istiqomah salat berjamaah, dan juga istiqomah duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan kebiasaan kita memakmurkan masjid, kebiasaan kita salat berjamaah, dan juga kebiasaan kita duduk di majelis ilmu, dengan kebiasaan itu juga Allah wafatkan kita semuanya. Amin. Karena kata Nabi, seseorang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Makanya tadi malam, kemarin malam, ada yang bertanya begini. Saya bisa, satu sisi saya menjaga salat, tapi bagi saya sulit meninggalkan maksiat. Maka saya sampaikan, gak apa-apa, asal bisa memastikan nanti wafatnya saat sholat. Kalau lebih rutin maksiatnya, lebih sering maksiatnya, lebih terbiasa dengan maksiatnya, khawatir dalam keadaan bermaksiat Allah wafatkan kita. Semenjak itu merenunglah jamaah. Merenunglah jamaah, karena tadi malam itu kami kajian dengan komunitas namanya Tato Removal. Ada satu komunitas dari Jakarta datang ke Batam dalam rangka hapus tato gratis untuk saudara-saudara kita yang mau bertaubat, yang masa lalunya badannya penuh tato. Komunitas itu dibuat karena ternyata hapus tato itu mahal, bisa berjuta-juta. Makanya dibuat gerakan hapus tato gratis. Malam ini jamaah kita kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Quran
Kita akan mengkaji surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Mudah-mudahan setelah kita kaji nanti bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan mengetahui makna dan kandungan setiap surah dan ayat, semakin khusyuk kita saat membaca ayat tersebut di dalam salat, sebab kita sudah mengetahui makna dan kandungan. Alam nashrah laka sadrak. Sebelum kita bahas lebih jauh, surah Al-Insyirah, ada yang menyebutnya Al-Insyirah, ada yang menyebutnya Asy-Syarah. Sebenarnya dari akar kata yang sama, yaitu syaraha, insyirah atau syarah. Surah Al-Insyirah ini Allah turunkan di kota Mekah. Kalau di mushaf Al-Quran tertulis surah Makkiyah. Dan ulama menyebut dari 114 surah yang Allah turunkan kepada Rasulullah, Al-Insyirah adalah wahyu yang ke-12 yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isi surah Al-Insyirah ini adalah tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kelapangan hati, yang memiliki kedalaman dan keluhuran akhlak, sehingga membuat beliau wa rafa'na laka dzikra. Kita kaji dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu, wahai Muhammad? Jadi awal ayat ini langsung dibuka dengan bukankah kami, kata Allah, telah melapangkan sodrok. Sodrok itu sebenarnya bukan hati. Sodrok itu dada. Tapi seringkali Al-Quran itu menggunakan bahasa menyesuaikan bahasa kita sehari-hari. Contoh, kita menyebutnya kepala. Kita nunjuknya begini. Yang ditunjuk kepala atau apa yang ada di dalam kepala. Kalau kita misalnya marah kepada seseorang, mikir, kita kan tunjuknya kepala kan. Yang kita maksud kepalanya, tulang tengkoraknya, atau apa yang ada di dalam kepala ini. Apa yang ada di dalam kepala, makanya kita begitu. Nah, Al-Quran juga begitu. Sadrat itu sebenarnya artinya dada. Tapi yang dimaksud adalah apa yang ada di dalam dada itu, yaitu hati. Tapi ayat pertama ini meskipun berupa bentuk pertanyaan, kan kalau diterjemahkan, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Ini Allah tidak sedang bertanya kepada Nabi Muhammad, kan? Tapi Allah sedang menegaskan. Makanya tidak setiap bentuk pertanyaan itu bertujuan untuk mendapat jawaban, enggak selalu. Kadang pertanyaan itu bertujuan untuk menegaskan, bukan untuk bertanya. Kalau kita punya anak SD kelas 1, kita kasih uang saku 5.000. Berangkatlah dia sekolah. Siang dia pulang, dia cerita, Pak, tadi ada orang jual mainan di sekolah. Teman-teman saya pada beli. Saya pengen sekali beli. Berapa harga mainannya? 3.000. Terus kita sebagai orang tua ngomong, loh, bukannya tadi sudah dikasih uang saku 5.000? Nah, kita mengatakan bukannya tadi udah dikasih uang saku 5.000, itu bukan untuk bertanya, tapi untuk menegaskan bahwa tadi pagi udah dikasih duit 5.000 yang sebenarnya cukup untuk beli mainan yang dimaksud. Sama dalam ayat ini.
Jadi Allah tidak sedang bertanya kepada Nabi Muhammad, tapi Allah sedang menegaskan kembali bahwa Allah telah melapangkan. Nasyrah berasal dari kata syaraha. Itu artinya lapang, luas, atau juga bisa diartikan dalam. Sekarang kita kaji. Apa yang dimaksud dalam ayat pertama ini? Bahwa Allah telah melapangkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ciri seseorang hatinya lapang atau tidak itu gampang dilihat. Tidak usah menilai orang lain, nilai diri kita saja. Hati kita ini lapang atau tidak gampang cara lihatnya. Saat kita salah dan ditegur oleh orang lain, kira-kira hatinya berterima kasih atau tidak? Kalau saat ditegur oleh orang lain, Pak, mestinya nggak boleh ngomong begitu. Itu tak pantas diucapkan. Kalau hati kita mengatakan, Alhamdulillah ada orang yang begitu peduli dengan kita, sehingga saat kita salah, dia mau mengingatkan. Berarti hati kita itu syarah, nasyrah, lapang. Tapi kalau saat diingatkan, Pak, nggak boleh ngomong begitu. Itu kata-kata tak pantas diucapkan di khalayak umum. Terus kita tersinggung. Kamu ini macam sudah baik aja. Saya mengatakan ini karena saya marah. Kalau saya tak marah, tak mungkin saya katakan begitu. Tak terima hatinya. Berarti itu dada yang sempit. Misal kita ketua, mengadakan rapat. Kemudian kita memutuskan, mau tidak mau, suka tidak suka, ini keputusan saya pribadi mengikat, nggak boleh diganggu gugat. Katanya forum rapat, rapat kan basisnya musyawarah, tapi nggak diberi peluang untuk bersuara. Ini namanya sempit dada. Tapi kalau semuanya bersuara, menurut saya begini. Yang lain bersuara, sebaiknya begini. Yang lain juga, alangkah baiknya begini. Kemudian kita tampung, kumpulkan suara-suara itu, ambil mana yang paling maslahat. Berarti kita sudah nasyrah laka sadrak, lapang dada. Nah, dalam ayat ini merujuk kepada betapa lapangnya dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Nabi Muhammad itu adalah manusia yang tidak pernah tersinggung. Manusia yang enggak pernah tersinggung. Saat dinasihati oleh Allah, kan kalau yang menasihati Rasulullah kan Allah. Saat Rasulullah melakukan satu kekeliruan, turun ayat untuk mengingatkan Rasulullah. Allah menegur Rasulullah. Rasulullah justru bersyukur. Apa misalnya? Suatu hari Rasulullah itu pernah pulang ke rumah. Capek setelah berdakwah seharian, pulang malam. Kemudian datang seorang Arab Badui minta diajarkan agama kepada Nabi. Kemudian karena Nabi capek, bahasa sederhananya, besok-besok aja lah. Saya mau istirahat dulu. Sehingga wajah Nabi itu terkesan masam. Karena beliau udah capek, udah waktunya istirahat, tapi datang orang mau belajar. Minta fatwa kepada Nabi. Karena wajah Nabi agak masam, turun satu surah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Allah mengingatkan Nabi Muhammad bahwa tak boleh berwajah masam meskipun dalam keadaan lelah dan menghadapi orang yang tidak paham waktu istirahat. Tetap kita nggak boleh masam wajah. Nah, Nabi Muhammad justru senang luar biasa karena diingatkan oleh Allah Subhanahu. Ini namanya nasyrah laka sadrak. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini pasti jamaah tahu kisah ini. Saat Nabi hijrah ke Taif. Kalau sekarang naik bus 2 jam dari Mekah ke Taif.
Saat Nabi pindah ke Taif, harapannya di Taif akan ada yang mau menampung Nabi karena di Mekah sudah diusir. Akan ada yang mau peduli kepada Nabi, ada orang yang mau dengan ajakan dakwah Nabi. Ketika sampai di Taif, baru tiba di gerbang Taif, ternyata penduduk Taif sudah siap-siap berderet untuk mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya orang tua, bahkan anak-anak kecil pun di tangannya menggenggam kerikil-kerikil kecil untuk dilempar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bercucuran darah tubuh Nabi. Andai Nabi itu hatinya sempit, maka saat turun malaikat pada waktu itu, Malakul Jabal, turun malaikat yang menjaga gunung-gunung di muka bumi ini, menawarkan kepada Nabi Muhammad, mau tidak engkau berdoa kepada Allah supaya aku timpakan gunung yang paling besar di Mekah ini, aku timpakan kepada penduduk Taif biar mereka semuanya binasa karena mereka telah kurang ajar kepada engkau sebagai utusan Allah. Seandainya hati Nabi Muhammad sempit, langsung gas, gak pakai lama, timpakan aja. Asal kalau hati Nabi Muhammad sempit. Agak-agak kalau kita juga gitu ya kan. Masuk ke perumahan Arira baik-baik, ternyata diolok-olok, dilempar, dikucilkan, difitnah, ya kan? Kemudian datang malaikat, Pak, nggak mau doa sama Allah nih, biar saya timpakan ini bukit di Bintan sana. Saya timpakan ke penduduk Arira biar semuanya binasa. Oke, langsung gercep. Tapi karena tidak ada Nabi Muhammad itu lapang. Malah justru ada doa yang diabadikan dalam sejarah. Ketika Nabi berlumuran darah, malaikat menawarkan bantuannya untuk menimpakan gunung, membinasakan penduduk Taif. Justru Nabi berdoa, Asallahu ayyukhrijana min aslabihim. Jangan ditimpakan kepada mereka. Saya berdoa kepada Allah, semoga Allah kelak melahirkan keturunan dari generasi mereka itu, man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'an. Generasi yang menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Akhirnya apa yang terjadi? Karena doa Nabi itu, beberapa tahun kemudian Taif menjadi pada waktu itu menjadi satu-satunya penduduk, menjadi satu-satunya daerah di Mekah yang tidak ada satupun orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kelapangan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak pendendam. Dan sampai hari ini jamaah, nanti kalau kita umrah, kalau kita haji, kita akan diajak jalan-jalan ke Taif. Taif itu menjadi tempat paling dingin di Mekah, di mana di situ tumbuh buah-buahan, sayur-sayuran yang tidak bisa tumbuh di tempat yang lain selain Taif. Kalau kita makan buah di hotel, kalau kita makan sayur di hotel, itu semua buah dan sayurnya dipanen dari daerah bernama Taif. Dulu tempat Nabi dilempar batu. Kenapa? Itu menjadi keberkahan karena Nabi nasyrah laka sadrak, karena hatinya lapang. Nasyrah juga bisa diartikan dalam. Hati itu seperti sumur, jamaah sekalian. Hati itu seperti sumur. Tanah yang awalnya datar, digali, dibuang pasirnya, disingkirkan batunya, terus semakin dalam. Apa yang keluar? Air. Jernih. Bisa dipakai mandi. Bisa dipakai minum. Tidak ada air yang paling bagus kecuali air yang keluar dari tanah yang dalam. Nggak ada air yang paling bagus untuk kita konsumsi, gunakan sehari-hari selain air yang kita gali, buang pasirnya, buang batu kerikilnya, di situ kita menemukan air. Nah, hati juga begitu. Kenapa Nabi Muhammad itu dipenuhi dengan ilmu pengetahuan? Sumber ilmu dalam Islam Nabi Muhammad, sumber pengetahuan dalam Islam Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad menjadi sumber dari segala sumber? Karena hati Nabi Muhammad dalam sedalam sumur yang bisa mengeluarkan air yang jernih. Maka begitu juga dengan kita. Kalau kita ingin mudah dapat ilmu,
maka hati kita harus bersih dari pasir-pasir, bersih dari kerikil-kerikil dan bebatuan, barulah nanti akan keluar mata air yang jernih. Apa kerikilnya? Apa pasirnya? Kesombongan, pasir. Merasa diri lebih baik dari yang lain, itu kerikil-kerikil yang harus dibuang dan disingkirkan supaya muncul mata air. Itu yang dimaksud nashrah laka sadrak. Masuk ke dalam ayat yang kedua. Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah menanggalkan, melepaskan, dan kami telah melepaskan anka wizrak. Wizr itu artinya sesuatu yang sangat berat. Makanya bahasa Arabnya gunung, selain jabal, jabal kan gunung. Bahasa Arabnya gunung yang diantara lain selain jabal adalah wizr. Wizr itu gunung. Karena gunung itu kan sesuatu yang berat. Di dalam Al-Quran, dosa itu juga dibahasakan wizr. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Wizr itu artinya dosa. Kenapa? Karena setiap orang yang melakukan dosa, dosa itu yang akan memperberat hidupnya dan yang akan memperberat kehidupannya nanti di akhirat. Makanya disebut wizr. Dalam ayat yang kedua yang dimaksud adalah Allah menanggalkan, melepaskan apa-apa yang memberatkan pundak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lanjutnya, alladzi anqadha dhahrak, yang mana beban berat itu telah membuat capek, lelah. Anqadha dhahrak, punggung atau pundaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa beban yang membuat Nabi terasa berat memikul? Apa karena Nabi memikirkan keadaan dirinya sendiri sehingga menjadi beban? Apakah Nabi memikirkan keluarganya sendiri sehingga jadi beban? Maka jawabannya tidak. Karena salah satu ciri orang yang lapang hatinya, dalam hatinya adalah tidak egois memikirkan keselamatan dirinya sendiri, tapi yang dia pikirkan adalah bagaimana mampu memberikan keselamatan kepada orang lain. Maka yang membebani pundak Nabi adalah karena Nabi sudah berdakwah di Mekah 13 tahun. 13 tahun Nabi dakwah di Mekah. Berapa pengikutnya? Berapa jamaahnya? Tidak lebih dari 100 orang. Tidak lebih dari 100 orang. Nabi berdakwah 13 tahun. Jamaahnya enggak sampai 300 orang. Enggak nyampe 100 orang. Padahal 13 tahun. Nabi Muhammad lagi yang berdakwah. Makanya saya di Masjid Baitul Salam enggak terlalu sedih. Kalau jamaah pengajian belum sampai 100 orang. Karena saya berdakwah di sini belum sampai 13 tahun. Baru beberapa tahun ya. Kalau sampai 13 tahun belum sampai 100 juga, saya sedih lah itu. Lanjut. Nah, di ayat berikutnya ini luar biasa. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na, dan kami angkat, kami tinggikan, kami muliakan. Apa yang ditinggikan dan yang dimuliakan oleh Allah? Anka dzikrak. Penyebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama Nabi Muhammad sejak dulu beliau dilahirkan sampai hari ini, bahkan sampai nanti hari kiamat, tidak ada nama tokoh seharum namanya Nabi Muhammad. Tidak ada nama makhluk yang sekekal nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, nama Nabi Muhammad sudah disebut oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah, ditulis oleh Sayyid Muhammad. Nabi Adam itu ketika dikeluarkan dari surga, kan Nabi Adam meminta ampun kepada Allah atas kesilapannya karena telah memakan buah khuldi. Meminta ampun kepada Allah. Salah satu
yang membuat Allah mengampuni dosa Nabi Adam adalah karena Nabi Adam bertawassul dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi Muhammad. Ya Allah, dengan kemuliaan nama Muhammad, semoga engkau sudi, redha, berkehendak untuk mengampuni dosaku. Terus Allah nanya, loh, kamu tahu dari mana? Muhammad itu siapa? Kamu tahu dari mana? Kok bisa kamu sebut nama dia? Apa kata Nabi Adam? Saat engkau menciptakan aku ya Allah, wa nafakhta fihi min ruhi, dan engkau meniupkan ruh ke dalam jasad saya dan saya bisa hidup, farafa'tu ra'si, seketika itu saya mengangkat kepala saya dan saya melihat, kata Nabi Adam nih, dan saya melihat nur cahaya Allah bersanding dengan cahaya Muhammad. Maka saya yakin Muhammad itu bukan makhluk yang biasa-biasa saja. Maka aku bertawassul, semoga dengan kemuliaan Muhammad engkau sudi mengampuni dosa dan kesalahan saya. Maka istighfarnya diabadikan di dalam Al-Quran. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfarnya Nabi Adam. Sampai hari ini, siapa, jangankan yang muslim, kalau kita yang muslim sudah pasti. Di dalam azan, kalimat azan, setelah disebut nama Allah, siapa nama yang disebut? Nama Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Lanjutannya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama Nabi satu-satunya nama Nabi. Sekhusyuk apapun kita dalam berdoa, tapi enggak disebut nama Nabi Muhammad di dalam doa kita, mustahil Allah kabulkan doa kita. Sekhusyuk apapun kita sholat, tak disebut nama Nabi Muhammad di dalam sholat kita, mustahil sholat kita sah. Sehebat apapun materi khatib menyampaikan khutbah, entah itu Idul Fitri, Idul Adha, tapi tak disebut nama Nabi Muhammad, batal khutbahnya. Ini bagi kita yang muslim. Bagi yang tidak muslim saja, setiap orang yang baca sejarahnya Nabi Muhammad dan dia menilai dengan objektif, tidak pandang bulu apa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dia menilai secara objektif, pasti dia kagum kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan cek di internet, bahkan mengeluarkan buku. Banyak tokoh-tokoh non-muslim tapi mengungkapkan kekagumannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang tokoh namanya Thomas Carlyle, memuji Nabi Muhammad karena berhasil menjadi tokoh yang paling sukses dalam memimpin manusia. Ada lagi penulis namanya Michael H. Hart. Dia menulis 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. 100 tokoh. Nomor 1 yang dia sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia non-muslim. Non-muslim. Itu yang dimaksud wa rafa'na laka dzikra. Karena kebijaksanaan hati Nabi, lapangnya hati Nabi, dalamnya hati Nabi membuat nama beliau kekal sepanjang masa. Lanjut, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kata berulang. Fa inna ma'al usri yusra. Ayat berikutnya, inna ma'al usri yusra. Berulang nih. Ada satu kaedah dalam ilmu tafsir. Kalau ada kata berulang diawali dengan alif lam, al-usri, kan sama-sama ada alif lamnya di depan. Fa inna ma'al usri, inna ma'al usri. Setiap ada kata yang diawali dengan alif lam, maka kata yang pertama dengan yang kedua
sama maknanya. Kalau ada kata yang berulang diakhiri dengan tanwin, yusran, kan diakhiri tanwin, fathatain. Kalau diakhiri oleh tanwin, maka kata yang pertama beda dengan kata yang kedua. Apa maksudnya? Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Ditegasin lagi tuh, diulang lagi. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Kesulitan menggunakan alif lam. Sementara kemudahan menggunakan tanwin. Teori tadi kita pakai. Ternyata menggunakan kaedah bahasa Arab, kesulitan itu hanya satu sebab, tapi kemudahan itu banyak sebab. Ini gimana nih Ustaz? Yang membuat hidup kita itu mudah, banyak sebabnya jemaah, banyak sebabnya. Kita menolong orang lain, itu salah satu sebab Allah memberikan yusran, kemudahan dalam hidup. Kita berbakti kepada orang tua, meskipun kita di Batam, orang tua di kampung, tapi perhatiannya luar biasa, nanya kabar, kirim uang, paling tidak, rasa hormat tidak hilang. Maka itu menjadi pintu yang membuat hidup kita menjadi mudah. Kita begitu menghargai istri, sayang kepada istri, bertanggung jawab kepada anak, itu yang menyebabkan urusan hidup kita menjadi mudah. Sambung silaturahim antar tetangga. Tidak mudah berpecah belah apapun persoalannya. Itu pintu yang akan menjadi penyebab hidup kita menjadi mudah. Jadi penyebab kemudahan hidup itu banyak. Tapi penyebab kesulitan hidup itu satu. Apa? Dosa. Entah dosa yang kita lakukan kepada manusia atau dosa yang kita lakukan kepada Allah. Kalau ada hari ini terpikir, Ustaz, saya pengen maksiat, silakan. Ustaz, saya zalim, lanjut aja, nggak masalah. Tapi ingat, setiap kemaksiatan yang kita lakukan, setiap kezaliman yang berlanjut kita lakukan, itu akan dibayar mahal. Akan ditukar dengan harga yang mahal, bukan dengan uang. Tapi akan ditukar dengan Allah datangkan kesulitan-kesulitan dalam hidup. Entah sulit kesehatannya, entah sulit kebahagiaannya, entah sulit untuk anaknya soleh solihah, entah sulit istrinya solihah, entah sulit rumahnya, tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Allah akan datangkan berbagai macam kesulitan karena dosa yang belum kita lakukan. Penghujung ayat sebelum kita tutup, fa idza faraghta fansab. Fa idza faraghta, apabila kamu sudah luang waktu, sudah lapang waktu, fansab, maka segera untuk melakukan aktivitas yang lain. Ini satu kaidah dalam Islam jamaah. Bahwa dalam Islam manajemen waktu itu sangat diperhatikan. Kenapa? Banyaknya waktu luang itu berpotensi mendatangkan keburukan. Banyaknya waktu luang itu berpotensi mendatangkan keburukan. Sekecil apapun keburukannya. Maka di dalam Islam kita itu nggak boleh nganggur, nggak boleh ada waktu kosong. Kosong, lakukan aktivitas yang bermanfaat. Kosong lagi, isi lagi. Kosong lagi, isi lagi. Karena kalau waktu itu tidak diisi dengan hal yang positif, maka waktu itu akan habis untuk hal-hal yang negatif. Kalau tak percaya, silakan. Saya bahkan sampai hari ini berusaha untuk sesibuk mungkin. Bukan sok sibuk, bukan. Berusaha untuk sesibuk mungkin. Misalnya contoh, kayak di hari Ahad ini. Subuh diundang jamaah, saya iakan. Jam 8 diundang jamaah, saya lanjut. Jam 11 siang diundang jamaah, saya iakan. Habis zuhur diundang jamaah, saya iakan. Sore tadi di Tiban, saya iakan. Habis maghrib di Masjid Baitul Salam, saya iakan. Habis ini isya di Gria Batu Haji Asri, saya iakan. Bukan karena saya nggak capek. Capek. Dari subuh belum pulang. Berangkat dari rumah jam 3 pagi. Tadi malam pulang dari acara jam 1 malam.
Bukan karena badan ini nggak capek, bukan karena badan ini nggak ngantuk, tapi karena saya itu sadar ketika saya punya waktu luang dan tidak saya isi dengan hal-hal yang positif, maka akan saya habiskan waktu itu untuk hal-hal yang negatif. Sama kita juga begitu. Kalau nggak ke majelis, ngapain di rumah? Malam ini nih, sambil nunggu Isya, terus nggak datang ke majelis, ngapain di rumah? Main handphone. Kalau yang di handphone yang dilihat berita masih bagus. Emang ya, udah ditentukan, udah ditolak pun undang-undang masih nak direvisi juga diam-diam. Itu masih bermanfaat dia baca berita. Tapi kadang-kadang kalau berita yang serius, ada murotal lewat, kita cepat skip, scroll. Begitu ada yang joget-joget, dipantang berkali-kali. Bisa gitu ya joget-joget. Jadi habis waktu untuk hal-hal yang negatif. Tapi sesibuk apapun kita, apapun aktivitas kita, apapun profesi dan pekerjaan kita, ingat ayat terakhir. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Allah lah farghab, berharap, bergantung. Jadi kita usaha maksimal mengisi waktu luang dengan sebaik-baiknya. Bagaimana nanti hasilnya? Farghab. Allah yang menentukan dengan hasil terbaik. Wallahu a'lam. Sebelum kita tutup, ada tanya jawab jamaah? Sesuai dengan surah Al-Insyirah atau di luar itu juga boleh. Silakan. Cukup? Insyaallah. Ini salah satu senangnya ngaji di masjid. Bahkan ilmu tafsir itu kan ilmu yang sangat rumit sebenarnya, ilmu yang sangat sulit karena dia detail. Tapi karena cerdasnya jamaah Masjid Baitul Salam, kali disampaikan, ada pertanyaan? Tidak ada Ustaz, mantap. Langsung paham. Alhamdulillah. Artinya apa yang disampaikan ini sudah sangat sempurna diterima oleh jamaah. Semoga setelah ini kita paham isi kandungan. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.